wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Mujayana. Saya mengajar mata pelajaran IPS di kelas 8. Salam sehat dan semoga kalian tetap semangat dalam pembelajaran ini. Anak-anak, kalian harus tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan yang kalian lakukan. Tetap memakai masker, rajin mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, serta hindari dan jangan membuat kerumunan. Baiklah anak-anak, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang materi IPS kelas 8 semester 1, dan kita akan memulai membahas bab 1 tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir, karena nanti di akhir pembelajaran akan diberi tugas. Untuk itu kalian mempersiapkan dulu perlengkapan pembelajaran kalian agar kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Baiklah anak-anak, pada pertemuan yang pertama ini kita akan mencoba mengenal negara-negara ASEAN. Baiklah, sekarang kita perhatikan dulu peta negara-negara ASEAN. Sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang negara-negara ASEAN, maka kita terlebih dahulu mengetahui tentang apa itu ASEAN. ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 1997 di Bangkok, Thailand. ASEAN sendiri diprakarsai oleh 5 negara, diantaranya adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dan saat ini ASEAN sudah beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Untuk tujuan ASEAN sendiri, mungkin anak-anak bisa melihat lewat slide berikut ini. Berikutnya kita mulai mengenal tentang letak, batas, dan luas kawasan Asia Tenggara. Kalau kita perhatikan dalam peta bahwa kawasan Asia Tenggara itu berada pada posisi silang di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara astronomis, letak wilayah Asia Tenggara berada pada posisi 29 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Garis astronomis 29 derajat lintang utara berada di ujung utara Myanmar dan 11 derajat lintang selatan berada di ujung selatan Indonesia. Sedangkan 93 derajat bujur timur merupakan batas astronomis Myanmar sebelah barat dan 141 derajat bujur timur adalah batas astronomis Indonesia sebelah timur. Nah, sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara itu berada di belahan bumi utara. Dilihat secara geografis, Asia Tenggara berada di antara benua Australia dan benua Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sehingga letaknya sangat strategis karena menghubungkan negara-negara barat dan timur. Kawasan ini sangat menguntungkan bagi peningkatan perdagangan dan pariwisata. Selanjutnya kita mengenal batas-batas wilayah Asia Tenggara. Kalau kita lihat batas-batasnya, itu di sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok dan India, sebelah timur berbatasan dengan Papua New Guinea dan Samudra Pasifik, di sebelah selatan berbatasan dengan Australia dan Samudra Hindia, serta di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan India.
Sekarang kita mengetahui letak luas keseluruhan wilayah Asia Tenggara. Secara keseluruhan luas wilayah Asia Tenggara kira-kira 4.817.000 km persegi. Sedangkan Indonesia adalah negara yang paling luas dengan luas wilayah kira-kira 1.992.570 km persegi. Sedangkan Singapura adalah yang paling sempit dengan luas kira-kira 618 km persegi. Sekarang kita lanjutkan mengenal bentang alam kawasan Asia Tenggara. Dilihat secara geografis, kawasan Asia Tenggara terbagi atas dua bagian. Yang pertama adalah daratan yang terletak di Asia berbentuk semenanjung seperti Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Malaysia Barat. Dan yang kedua daratan yang terletak di kepulauan. Di antaranya adalah Singapura, Filipina, Indonesia, Malaysia Timur, dan Brunei Darussalam. Selanjutnya kita akan mengenal iklim di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara itu berada di daerah lintang rendah sehingga beriklim tropis. Dicirikan oleh curah hujan yang tinggi dan penyinaran matahari yang panas sepanjang tahun. Hanya sebagian kecil yang beriklim subtropis, yaitu Myanmar bagian utara. Kawasan Asia Tenggara itu juga dipengaruhi oleh dua angin muson, yaitu angin muson barat dan angin muson timur, sehingga berpengaruh terhadap musim di Asia Tenggara. Dan di Asia Tenggara itu ada dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Selain itu, Asia Tenggara juga dipengaruhi oleh angin pasat yang bertiup dari daerah subtropis menuju ekuator yang sering membentuk badai yang merusak wilayah Myanmar dan Filipina. Berikutnya kita mengenal kondisi geologis Asia Tenggara. Secara geologis, Asia Tenggara merupakan daerah pertemuan dua pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sekarang kita melanjutkan mengenal jenis tanah di kawasan Asia Tenggara. Sumber tanah di kawasan Asia Tenggara itu beraneka ragam jenisnya sesuai proses pembentukannya. Tapi ada dua jenis tanah yang mendominasi wilayah Asia Tenggara. Yang pertama adalah tanah vulkanik, jenis tanah hasil vulkanisme. Tanah ini bersifat subur dan baik untuk pertanian, yang terdapat di Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Myanmar. Sedangkan jenis tanah yang kedua adalah tanah aluvial atau endapan, jenis tanah yang dibawa dan diendapkan oleh aliran sungai. Tanah ini bersifat subur dan baik untuk pertanian, yang terdapat di lembah dan delta Sungai Nan, Sungai Mekong, dan Sungai Bengawan Solo. Untuk yang terakhir, kita akan mengenal jenis flora dan fauna di kawasan Asia Tenggara. Untuk flora, jenis hutannya yang ada di Asia Tenggara pada umumnya adalah hutan tropis, tapi juga ada jenis hutan yang lain seperti jenis hutan homogen. Ada hutan jati, pinus, mungkin ada hutan mangrove di kawasan pantai. Sedangkan untuk faunanya sendiri di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, itu dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona bagian barat atau Asiatis, zona bagian tengah atau peralihan, zona bagian timur atau Australis. Dan perpindahan antar zona itu dibatasi oleh garis hayal yang disebut garis Walesi dan garis Weber. Anak-anak, demikian penjelasan materi tentang mengenal negara-negara ASEAN. Nah, selanjutnya kita akan memberikan petunjuk pengerjaan tugasnya. Baiklah anak-anak, untuk mengerjakan tugasnya, yang pertama soal dan jawaban itu ditulis di buku tugas. Jangan lupa diberi
nama, nomor absen, dan kelas. Setelah dikerjakan, maka hasil pekerjaannya difoto, kemudian dikirimkan, bisa lewat WA grup IPS kelas masing-masing, bisa juga lewat link yang sudah tersedia. Semoga kalian diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti pembelajaran, dan kalian bisa mengerjakan tugas tepat waktu sehingga kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Untuk itu, pembelajaran kali ini kita akhiri. Kita bertemu kembali di pembelajaran berikutnya dengan materi yang berbeda, yaitu mengenal karakteristik negara-negara ASEAN. Baiklah anak-anak, salam sehat, tetap semangat. Kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.